Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Kebumen, Cilacap dan sekitarnya. Pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Yufi TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti biasa pada kajian Bun Pagi kesempatan hari Jumat, kita akan bersama-sama dengan pemateri kita beliau Ustadz Abdul Zain MA Hafidhullah Ta'ala. Dan insya Allah kita akan melanjutkan tema pembahasan pada pekan-pekan yang telah lalu, yaitu belajar sholat, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki bagian kelima, yaitu doa iftitah. Pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada, kami nanti mengundang Anda semua untuk bersoal jawab. Anda dapat mengajukan pertanyaan ke nomor 085 600 100 880. Dan untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, segera saja kita mulai sesi materi kajian pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustadz Abdul Zain kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Insani Purbalingga dan sekitarnya, juga para pendengar Radio Telaga Dakwah di Biren Aceh dan sekitarnya. Sebelum kita memasuki materi kajian pagi yang berbahagia kali ini, kita akan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kami dan para pendengar serta para pemirsa sekalian. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi seluruh umur kita. Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, materi kita hari ini masih melanjutkan tentang belajar sholat, yang kali ini akan memasuki nomor yang kelima, di mana pembahasannya adalah seputar doa istiftah atau doa iftitah. Antara istiftah dan iftitah maknanya kurang lebih sama, yaitu pembuka. Kemarin kita sudah membahas masalah bersedekap. Kita juga sudah membahas sebelumnya masalah takbiratul ihram. Maka setelah seorang muslim bertakbiratul ihram, kemudian dia bersedekap, maka selanjutnya yang disyariatkan adalah membaca doa iftitah atau istiftah. Dan doa tersebut muatannya adalah seputar pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi seorang hamba memulai salatnya dengan memuji Allah Azza wa Jal, yang di dalamnya juga dia memuliakan Allah dan menyanjungnya. Dan ini disyariatkan di dalam salat kita, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW pernah berpesan kepada salah seorang sahabat yang bernama Rifa'ah ibnu Rafi'. Nabi SAW pernah berpesan kepada seorang sahabat namanya Rifa'ah ibnu Rafi', yang beliau salatnya keliru. Setelah Rifa'ah ini salat dan keliru, maka Nabi SAW memberikan pesan kepada Rifa'ah. Kata Nabi SAW, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda fayadha'al wudu'a ya'ni mawdi'ahu thumma yukabbir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salat seorang manusia tidak akan sempurna. Sesungguhnya salat seorang manusia tidak akan sempurna sampai dia berwudu, kemudian meletakkan wudunya pada tempat-tempatnya, lalu dia bertakbir. Maksudnya adalah dia berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia bertakbir. Jadi di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa kesempurnaan sholat seseorang itu tidak akan digapai kecuali
setelah dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia bertakbir. Setelah bertakbir apa? Kata Nabi SAW, wa yahmadallaha wa yuthni alaihi. Kemudian setelah bertakbir dia memuji Allah dan menyanjungnya. Jadi di sini setelah takbir, Nabi SAW menjelaskan bahwa seorang hamba disyariatkan setelah takbir dia memuji Allah. Pujian kepada Allah inilah yang kemudian diistilahkan dengan doa iftitah atau doa istiftah. Jadi setelah seorang hamba bertakbir, dia sudah bersedekah, kemudian dia memuji Allah Azza wa Jalla. Setelah itu baru kata Nabi SAW, wa yaqra'a bima tayassara minal Qur'an. Kemudian setelah itu baru dia membaca apa yang mudah baginya dari Al-Quran. Jadi di sini Nabi SAW memberikan urutan. Ya, bagaimanakah bacaan dan gerakan salat? Yang pertama diawali dengan wudu, dan inilah sebelumnya. Kemudian setelah itu diawali dengan takbir, takbiratul ihram. Setelah itu memuji Allah. Melantunkan pujian, sanjungan, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang kemudian diistilahkan dengan doa iftitah atau istiftah. Setelah itu baru membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya doa iftitah. Dan doa ini atau doa iftitah ini dibaca secara sir atau dibaca dengan suara yang lirih, tidak dikeraskan. Sebagaimana lazimnya kita membaca Al-Quran. Sebagaimana lazimnya kita membaca Al-Quran, Al-Fatihah, suratan bagi imam. Kalau itu memang disyariatkan untuk dibaca keras atau jahar. Akan tapi doa iftitah ini disyariatkan untuk dibaca secara sir atau secara lirih. Nah, kalau memang kita sudah tahu bahwasanya doa iftitah itu disyariatkan, yang namanya syariat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, mana ini masuk kategori yang mana? Iftitah ini masuk kategori yang wajib atau yang sunnah? Menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan juga para ulama sudah mereka, bahwa doa iftitah ini menurut pendapat mayoritas ulama, dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah dan bukanlah wajib. Bukanlah wajib. Dan doa iftitah ini sunnah baik di sholat wajib maupun di sholat sunnah. Ya. Saya ulangi bahwa doa iftitah ini hukumnya sunnah, entah itu di dalam sholat yang wajib, seperti sholat 5 waktu, maupun sholat yang sunnah, seperti sholat tahajud, seperti sholat duha, seperti sholat witir, seperti sholat-sholat yang lainnya, qabliyah, ba'diyah, kemudian sholat rawatib, dan seterusnya. Jadi doa iftitah menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tidak diketahui adanya perselisihan pendapat dalam masalah ini. Artinya beliau tidak mengetahui adanya ulama yang menganggap bahwa doa iftitah itu wajib. Jadi para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian ini adalah masalah hukum. Jadi hukum adalah sunnah menurut mayoritas ulama. Berikutnya adalah redaksi. Nah, redaksi dari iftitah tersebut. Bagaimana redaksinya? Ternyata ketika kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kita temukan bahwa redaksi dari iftitah itu banyak. Redaksi dari iftitah itu banyak, bukan cuma 1, bukan cuma 3, bukan cuma 5, bukan cuma 7, banyak. Ya. Nabi SAW membaca dengan redaksi A, kadang membaca dengan redaksi B, kadang membaca dengan redaksi C, sampai lebih dari 10 redaksi. Dan ini menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW tidak melulu membaca satu jenis doa iftitah. Akan tapi Nabi SAW meragamkan doa iftitahnya. Kadang pakai ini, kadang pakai itu. Dan inilah yang seyogyanya dilakukan oleh seorang muslim. Tidak sepantasnya seorang muslim mencukupkan diri dengan salah satu dari doa iftitah saja. Wah, ini favorit saya, yang lainnya nggak dibaca. Enggak. Ya. Wah, ini yang dibaca oleh ormas saya, ini yang dibaca oleh kelompok saya. Enggak. Selama itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dan hadis itu hadis sahih, kenapa kita tidak baca? Kenapa kita tidak baca?
Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Nabi SAW. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kadang membaca ini, kadang membaca itu. Maka yang sempurna buat seorang Muslim dan yang lebih cocok bagi mereka yang mengaku mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dia berusaha untuk semaksimal mungkin mempraktekkan ini dan itu. Akan tetapi ketika dia mempraktekkan ini dan itu, bukan berarti dia gabungkan semuanya. Dalam satu waktu dia baca misalnya 11 doa iftitah dalam satu sholat. Bukan. Akan tetapi dalam satu sholat dia pakai ini, dalam sholat yang lain dia pakai itu maksud dari meragamkan doa iftitah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan di antara hikmahnya. Ya. Kenapa kok di antara hikmahnya? Ya jelas kalau memang pertama kali kita hikmahnya adalah kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Kenapa kita meragamkan bacaan iftitah? Karena Nabi SAW meragamkan, itu jelas. Namun ada hikmah yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika kita meragamkan doa iftitah, maka saat itu bacaan kita itu tidak menjadi sebuah bacaan yang sifatnya otomatis. Ya. On off ya, jadi nyalain bunyi, enggak. Kenapa? Karena ketika kita meragamkan bacaan iftitah, kita akan memaksa otak kita dan hati kita untuk berpikir, berusaha meresapi bacaan yang kita baca. Karena apa? Karena bukan merupakan doa yang refleks dibaca setiap hari. Coba kalau misalnya kita cuma membaca salah satu doanya, misalnya wajjahtu wajhiya, itu saja seumur hidup. Atau misalnya membaca Allahumma ba'id baini seumur hidup. Atau membaca subhanakallahumma bihamdik seumur hidup. Maka begitu dia baca takbir, langsung itu yang keluar. Dan itu keluarnya refleks. Tidak diiringi dengan kerja otak. Atau tidak diiringi dengan kerja hati untuk berusaha meresapi apa yang dibaca. Dan inilah salah satu penyebab orang sholatnya kurang khusyuk. Kenapa? Karena bacaannya refleks. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, on off. Jadi on, nyala, off, mati. Gitu aja. Tapi kalau misalnya dia beda-beda, dia ganti-ganti. Kadang pakai ini, kadang pakai ini. Mau gak mau dia akan berpikir. Dia akan mengingat. Ketika dia mengingat itu, mengingat-ingat apa yang dia hafal, saat itulah dia akan berusaha meresapi apa yang dia baca. Ini salah satu hikmah. Makanya yang paling afdal, adalah seorang hamba berusaha untuk meragamkan doa iftitahnya. Kadang pakai ini, kadang pakai ini, kadang pakai itu. Supaya apa? Supaya sempurna di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan juga supaya bisa membantunya. Supaya bisa membantu kekhusyuan dia dalam sholatnya. Nah, sekarang kita akan memasuki contoh doa iftitah. Berikut makna-maknanya. Perlu diketahui, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa doa iftitah itu banyak. Bahkan bisa lebih dari 10 doa iftitah. Maka kalau Anda membaca satu doa, kemudian Anda mendengar orang lain membaca doa yang berbeda dengan apa yang Anda baca, jangan buru-buru memvonis. Jangan buru-buru memvonis, wah kamu nih doa iftitah ngawur, gak kayak doa saya. Loh, belum tentu. Bisa jadi saudara Anda memakai salah satu redaksi doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, Anda mungkin memakai apa yang diajarkan oleh Nabi. Akan tapi disebutkan dalam satu hadis, sedangkan saudara Anda memakai yang disebutkan dalam hadis yang lain. Maka jangan buru-buru memvonis orang lain. Kecuali kalau memang betul-betul itu tidak ada tuntunannya, itu lain masalah. Ya, kalau memang betul-betul tidak ada tuntunannya, tidak ada hadisnya, dicari-cari di dalam hadis-hadis Nabi SAW ternyata nggak ditemukan, maka yang seperti itu ya kita katakan jangan baca itu karena nggak ada tuntunannya. Akan tapi seandainya memang betul-betul ada tuntunannya, walaupun kita nggak tahu itu bukan berarti nggak ada. Ada sebagian orang mengatakan, wah, anak nggak tahu, oh berarti itu nggak ada. Oh enggak. Emang hadis itu akan dianggap sahih kalau Anda yang baca. Kalau Anda nggak pernah baca berarti nggak sahih. Belum tentu. Ya, ilmu kita itu sangat terbatas. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang ilmunya lebih banyak lagi. Jadi jangan merasa kita ilmunya itu paling tinggi. Jangan kita merasa ilmu kita itu paling wah. Jangan.
Nah, banyak ilmu yang masih belum kita ketahui. Maka di sini saya ulangi bahwa doa iftitah itu banyak redaksinya. Ada 10 bahkan lebih dari 10 doa iftitah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja karena kesempatan kita terbatas, kita akan membahas 3 contoh saja. Kita akan membahas 3 contoh saja dari doa-doa iftitah yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi para pendengar atau para pemirsa yang ingin mengetahui redaksi-redaksi yang lainnya selain dari yang 3 ini, maka di antara buku yang bisa membantu Anda untuk menemukan doa iftitah tersebut lengkap dengan sumbernya, lengkap dengan hadisnya, maka Anda bisa membaca di dalam sebuah buku yang berjudul Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku yang berjudul Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani atau yang biasa diringkas namanya dengan Al-Albani. Ini ada di dalam buku beliau yang berjudul Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami di sini hanya sekedar memberikan contoh. Nah, contoh yang pendek, contoh yang sedang, sama contoh yang panjang. Ya. Saya mulai dari contoh yang paling pendek, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Aisyah dan juga kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau membuka salat, iftataha, makanya dinamakan doa iftitah, ya, maka dinamakan doa iftitah. Di dalam redaksi lain istaftaha, doa istiftah, ya, ada iftitah, ada istiftah, maknanya mirip, yaitu pembuka. Saya ulangi, dari Aisyah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, kata beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-shalah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya beliau membuka salat, maka beliau membaca. Apa bacaannya? Saya baca pelan-pelan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Saya ulangi, ini salah satu doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Saya ulangi yang ketiga kalinya. Mungkin ada di antara para pendengar, para pemirsa yang ingin menulisnya. Ini doa iftitah yang paling pendek, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa simple, akan tetapi maknanya sangat dalam. Mari kita dengarkan maknanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Artinya adalah, Maha suci Engkau ya Allah, dan sepenuh pujian kepadamu. Jadi di sini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah. Mensucikan dari apa? Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan segala kekurangan. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak punya aib dan tidak punya kekurangan. Segala sifat, segala perilaku yang berkonotasi negatif tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Berbeda dengan manusia yang punya kekurangan. Allah Subhanahu wa taala tidak punya kekurangan. Dalam ayat kursi yang sering kita baca,
la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Beda dengan manusia. Manusia ada ngantuknya, ada tidurnya. Allah Subhanahu wa taala enggak. Allah tidak punya kekurangan dan Allah tidak punya aib. Manusia punya sifat dasar pelit. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat pelit sedikit pun. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, alaihim la'natullah, yang mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu, pelit kata mereka. La haula wala quwata illa billah. Jadi enggak usah kaget kalau misalnya orang Yahudi membunuhi saudara-saudara kita di Palestina. Allah saja sama orang Yahudi dicela. Allah saja sama orang Yahudi dicela. Apalagi manusia. Maka enggak usah kaget dengan buruknya perilaku orang Yahudi. Karena memang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi manusia yang sangat buruk perilakunya. Jangankan sama manusia, sama Allah Azza wa Jalla saja jelek perilaku mereka. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Allah tangannya terbelenggu, Allah pelit. La haula wala quwata illa billah. Menuduh Allah pelit. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Maha Suci artinya Allah Subhanahu wa taala tidak punya aib, tidak punya kekurangan. Seluruh sifat dan perilaku Allah Azza wa Jalla sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini awalnya. Maha suci Engkau ya Allah dan segala pujian hanya untukmu. Kemudian Allah atau Nabi SAW mengatakan selanjutnya wa tabarakasmuka. Wa tabarakasmuka artinya adalah berlimpah keberkahanmu atau keberkahan namamu. Jadi di sini kita menyatakan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan keberkahan yang melimpah. Bukan hanya keberkahan tapi keberkahan yang melimpah. Makanya di dalam agama kita disyariatkan untuk memulai aktivitas-aktivitas terutama yang positif ya, seperti makan, kemudian seperti berwudu dan yang semisalnya, kita memulai seperti akan keluar rumah, kita memulainya dengan membaca bismillah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka yang makan, mengawali makannya dengan bismillah akan mendapatkan keberkahan. Makanan yang dimakan akan membuat dia sehat. Kemudian juga akan membuat tubuhnya bugar, akan membuat tubuhnya ringan dibawa untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang penting juga gak akan ditimbrungi oleh setan dalam makannya. Setan gak bisa nimbrung ketika kita memulai makanan kita dengan basmalah. Beda kalau misalnya kita tidak mengawali makan kita dengan basmalah. Wah, setan akan nimbrung itu ke situ. Dan dia akan ikut makan di situ. Sehingga sering kita dapatkan ada orang sudah makan 3 piring gak kenyang-kenyang. Ternyata setan ikut makan di situ. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di antara bacaan doa iftitah adalah wa tabarakasmuka. Dan limpahan keberkahan ada di dalam namamu. Lalu Allah mengatakan wa ta'ala jadduka. Wa ta'ala jadduka artinya adalah dan maha tinggi ya, kemuliaan dan keagunganmu. Maha tinggi kemuliaan dan keagunganmu. Artinya keagungan Allah Subhanahu wa taala merupakan keagungan yang paling tinggi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi kekuasaannya dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Walaupun itu adalah merupakan penguasa atau raja yang paling besar di muka bumi sekalipun. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa manakala kita menduduki sebuah posisi kedudukan, entah itu sebagai pejabat, entah itu sebagai penguasa, entah itu sebagai bos, entah itu sebagai kepala, yakinlah bahwa kekuasaan Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kekuasaan yang paling tinggi adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Maka jangan sombong, wahai para penguasa, wahai para pejabat, wahai para bos, wahai para majikan, jangan sombong. Walaupun Anda memiliki kekuasaan, tapi kekuasaan Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh Allah, dibandingkan kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Wa ta'ala jadduka. Allah Subhanahu wa taala paling tinggi kekuasaannya, paling tinggi kemuliaannya, paling tinggi keagungannya. Lalu Allah mengatakan apa? Wala ilaha ghairuka.
dan tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Engkau ya Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menutup doa iftitah dengan ikrar, dengan pengakuan terhadap tauhid, wala ilaha ghairuka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Maka lucu, seandainya ada sebagian muslim yang sampai saat ini dia membaca doa iftitah ini di dalam solat-solatnya, akan tetapi ternyata dia masih menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Dia masih menghibah, masih bertawakal kepada selain Allah, masih menyembelih untuk selain Allah, masih berdoa beristighatsah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini kontradiktif, Masa ketika sholat dia mengatakan wala ilaha ghairuka, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Habis sholat dia minta sama selain Allah. Lucu, Ketika sholatnya dia mengatakan wala ilaha ghairuka, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ternyata setelah selesai sholat, langsung setelah selesai sholat, dia minta sama selain Allah. Padahal di dalam doa iftitahnya dia mengatakan wala ilaha ghairuk. Kemudian di akhir surat Al-Fatihah dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami ya Allah meminta pertolongan. Subhanallah. Makanya saya katakan di awal salat awal muqaddimah tentang belajar salat dahulu bahwa salah satu cara yang akan membuat salat kita khusyuk adalah berusaha memahami makna yang dikandung di dalam bacaan-bacaan salat, termasuk juga gerakan-gerakannya. Dan juga salah satu penyebab kenapa orang sudah salat tapi perilakunya nggak baik, karena dia tidak memahami apa yang dibaca dalam salatnya dan tidak mengaplikasikan kandungan makna yang dia baca dalam salat di dalam kehidupan dia sehari-hari. Heran melihat orang yang masih suka pergi ke dukun padahal dia sholat. Heran kepada orang yang sudah rajin sholat, akan tetapi dia masih suka minta-minta ke kuburan. Heran kepada orang yang sudah sholat, tapi dia masih suka memberikan sesaji. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak memahami apa yang dibaca di dalam sholatnya. Seandainya seorang muslim membaca apa yang dia baca dalam sholatnya, kemudian dia berusaha untuk memahami kandungan yang ada di dalamnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perilakunya akan baik. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seorang hamba dari perbuatan yang keji dan kemungkaran. Ini adalah doa iftitah yang pertama, yaitu dengan membaca subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Saya ulangi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan oleh beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, yang berbunyi wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saya ulangi, di antara doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini salah satu atau awal doanya. Kelanjutannya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya ulangi, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masih ada kelanjutannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Saya ulangi kelanjutannya. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Kemudian terakhir, wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta. Kami ulangi, wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta. Ini salah satu redaksi doa iftitah yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Saya ulangi dari awal sampai akhir. Silahkan para pendengar dan pemirsa memperhatikan dengan baik. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya kira para pendengar, para pemirsa banyak yang sudah hafal ini, tapi kelanjutannya ini mungkin ada yang belum hafal. Kelanjutannya, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ini kelanjutannya. Terakhir, wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta. Ya. Saya ulangi ketiga kalinya supaya para pendengar, para pemirsa yang belum menghafal bisa menghafalkannya. Ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta. Ini redaksinya. Sekarang maknanya. Wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajahku. Aku hadapkan wajahku. Orang sholat itu menghadapkan wajah. Kepada siapa? Lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Jadi di sini kita sedang berusaha untuk menghadirkan perasaan bahwa saat kita sholat, kita sedang menghadap kepada zat yang paling agung. Tidak ada zat yang lebih agung dari Allah. Kalau seandainya Anda sholat, atau Anda sedang berkunjung, bertemu dengan orang yang punya kedudukan, entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu bupati, atau bahkan kepada lurah sekalipun. Kira-kira apa kondisi yang ada dalam diri Anda? Bagaimana perasaan Anda? Atau bukan kepada pejabat, misalnya kepada calon mertua misalnya. Karena akan melamar anaknya, akhirnya Anda ketemu sama dia. Saya yakin saat itu Anda akan berusaha memberikan penampilan yang terbaik yang Anda miliki. Anda akan berusaha menjaga image Anda. Jaim. Dan saya yakin Anda tidak akan lalai. Bahasa Jawanya tidak akan delenger. Anda tidak akan lalai. Karena Anda sedang berhadapan
dengan makhluk yang terhormat. Nah, makhluk yang mulia, yang punya kedudukan. Nah, sekarang kita bukan sedang berhadapan dengan makhluk. Kita sedang berhadapan dengan Khalik, sang pencipta Allah tabaraka wa ta'ala. Sang pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sedang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kepada makhluk yang punya kedudukan saja, kita begitu hati-hati. Kenapa sama Allah subhanahu wa ta'ala kita lalai? Ya. Pikiran kita kemana-mana. Bahkan bukan hanya pikiran, kadang-kadang mata kita juga kemana-mana. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar menghadap. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hanif. Kita lurus, condong kepada al-haq, condong kepada tauhid. Jadi kita menghadap kepada Allah dalam keadaan hati kita sudah condong kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Musliman dan berserah diri. Kita menghadap kepada Allah, berserah, ya Allah, aku serahkan seluruh jiwa ragaku kepadamu. Dan aku pasrah, ya Allah, dengan hukum yang engkau syariatkan. Aku juga pasrah, ya Allah, dengan takdir yang sudah engkau gariskan. Subhanallah. Seandainya seorang hamba ketika sholatnya, dia menghayati makna-makna ini dengan izin Allah, sholatnya itu akan memberikan efek buat kesehariannya. Banyak orang dihadapkan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, terlalu banyak alasan. Disuruh pakai jilbab, alasannya panas lah, sumuk, gerah, gak gaul, gak matching, dan seterusnya. Di dalam sholatnya dia mengatakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman. Aku berserah. Berserah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrah sama Allah. Ngomongnya pasrah, prakteknya lain masalah. Maka ini kontradiktif. Hanifan musliman. Berserah kepada Allah. Berserah. Siap menerima syariatnya. Siap menerima, rela, ikhlas dengan takdir yang Allah takdirkan. Walaupun terasa pahit. Musliman wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini ikrar yang harus diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Anda di dalam sholatnya sudah mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Maka di dalam keseharian Anda, jangan Anda merusak ikrar yang sudah Anda baca dalam sholat Anda. Dalam sholat Anda sudah berikrar bahwa Anda tidak akan melakukan perbuatan syirik. Maka dalam kehidupan keseharian, jangan Anda rusak ikrar Anda. Kemudian Allah mengatakan melalui lisan nabinya, kemudian Nabi SAW mengajarkan, inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan juga kurbanku. Ya. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita menyatakan salat dan juga sembelihan kita, kurban kita. Kenapa yang disebutkan cuma 2 saja? Ini adalah sebagai bukti tentang keafdolan 2 ibadah ini. Yang satunya adalah ibadah yang sifatnya tubuh, ya, lahiriah, badan. Ya. Yang kedua adalah ibadah yang sifatnya materi. Ya. Jadi 2 ibadah ini seandainya diikhlaskan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah-ibadah yang lainnya pun akan diikhlaskan untuk Allah. Salatnya karena Allah. Nyembelihnya juga karena Allah. Maka jangan pernah Anda mentaati apa yang diperintahkan oleh dukun. Supaya Anda memberikan sesaji apapun bentuknya. Ayam cemani kek atau yang semisalnya. Atau sapi ya. Dengan spesifikasi tertentu. Disembelih, diberikan kepada Nyi Roro Kidul. Jangan pernah Anda lakukan itu. Karena Anda di dalam salat Anda sudah mengatakan, inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku untuk Allah. Lucu sebagian orang. Dalam salatnya mengatakan sembelihanku untuk Allah. Begitu salat selesai, dia menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Untuk yang bau reksa pohon beringin anu. Ya. Untuk penunggu untuk penunggu Laut Selatan, katanya Nyi Roro Kidul. Untuk yang menunggu Gunung Merapi, yang katanya namanya Kisah Pujakat. Enggak. Tidak boleh. Inna salati wa nusuki.
Sesungguhnya salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah yang aku lakukan semasa hidupku hanya untuk Allah. Dan juga seluruh kematianku, agama, keyakinanku yang akan aku bawa mati adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Demikianlah aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ana minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berislam. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku kepada amalan yang terbaik dan akhlak yang terbaik. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada amal dan akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Jadi di sini kita diajarkan oleh Nabi SAW supaya kita memilih akhlak yang terbaik. Bukan hanya yang baik, akhlak yang terbaik. Ya. Dan kita juga disuruh oleh Nabi SAW untuk meminta amal yang terbaik, bukan sekedar beramal. Kita dituntut untuk melakukan amalan yang terbaik. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Kualitas. Jadi dalam agama kita kuantitas penting, tapi yang lebih penting adalah kualitasnya. Jadi amalan yang diminta dari agama kita atau oleh agama kita adalah amalan yang berkualitas, yang paling baik. Yang paling baik adalah yang pertama, yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta mohon kepada ya Allah, berilah petunjuk kepadaku supaya aku bisa berakhlak dengan akhlak yang terbaik dan supaya bisa beramal dengan amal yang terbaik, dan tidak ada yang bisa mengajarkan itu semua kecuali Engkau ya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa kita manusia itulah makhluk yang sangat lemah. Kita adalah makhluk yang sangat lemah sehingga kita memohon kepada Allah, ya Allah berilah petunjuk kepadaku amalan yang terbaik, akhlak yang terbaik. Kemudian ditutup waqini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlak. Ya Allah, lindungilah aku dari akhlak-akhlak yang jelek dan amalan-amalan yang jelek. Jadi ada akhlak yang baik, ada akhlak yang jelek. Ada amalan yang baik, ada amalan yang jelek. Kita minta sama Allah supaya dilindungi dari amalan-amalan yang jelek, dari akhlak-akhlak yang jelek. Amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Amalan yang tidak ikhlas. Akhlak yang jelek, sifat pelit, iri, dengki, sombong. Kita minta perlindungan sama Allah. Karena kita manusia punya sifat-sifat dasar yang jelek. Kalau kita nggak dibantu sama Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin kita bisa terhindar dari akhlak yang jelek. Makanya kita mengatakan la yaqi sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa melindungiku dari akhlak yang jelek kecuali hanya Engkau ya Allah. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa iftitahnya, dan ini diriwayatkan sebagaimana yang saya katakan tadi oleh Imam An-Nasa'i, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Dan masih ada doa iftitah yang lainnya. Insya Allah kita akan lanjutkan esok hari atau pada kesempatan yang lainnya. Jadi ini adalah dua contoh doa iftitah, dan besok kita akan lanjutkan doa yang ketiga. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Seandainya ada pertanyaan, kita dengarkan beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Yufi TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Telah kita simak bersama sesi materi kajian Embun Pagi pada kesempatan hari ini yang membahas tentang doa iftitah. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab, dan telah banyak masuk pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Pertanyaan pertama kami bacakan dari saudara Wahab yang ada di Kutasari. Assalamualaikum Ustadz. Kalau menjadi makmum masbuk kemudian mendapati imam sudah membaca surat Al-Fatihah atau suratan sesudahnya, apakah perlu membaca doa iftitah? Ini SMS-nya terputus. Apakah perlu membaca doa iftitah Ustadz untuk makmum yang masbuk ini Ustadz? Ya. Seandainya makmum masbuk
kemudian misalnya imamnya sudah baca Al-Fatihah atau sudah baca suratan, apakah perlu membaca doa iftitah? Yang saya sampaikan tadi bahwa doa iftitah hukumnya sunnah. Yang namanya sunnah berarti disyariatkan untuk dibaca. Akan tetapi ada satu kondisi di mana waktunya terbatas. Misalnya dia sudah baca suratan, suratannya sudah hampir selesai. Misalnya dia membaca surat Anu yang terdiri dari 11 ayat, dia sudah sampai ayat yang kelima. Dan kita prediksikan, kita perkirakan bahwa waktu yang tersisa sampai imamnya mengumandangkan takbir untuk ruku hanya cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Hanya cukup untuk membaca surat Al-Fatihah karena dia sudah sampai akhir surat. Imamnya sudah membaca sampai akhir suratan. Ya. Sedangkan waktu yang kita prediksikan hanya cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Dalam kondisi seperti ini, maka yang wajib diprioritaskan yaitu Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah merupakan rukun sholat. Dan ini tentunya wajib harus dibaca. Sedangkan iftitah hukumnya adalah sunnah. Seandainya waktunya sempit, tidak cukup untuk membaca iftitah dan Al-Fatihah. Bahkan dikhawatirkan kalau kita mengawali dengan iftitah, kemudian Al-Fatihahnya nggak terbaca, padahal Al-Fatihah adalah rukunnya sholat. Dalam kondisi seperti itu, maka iftitahnya kita tinggalkan, kemudian kita baca Al-Fatihahnya. Kita baca Al-Fatihahnya. Akan tetapi seandainya waktunya cukup, maka kita akan baca iftitahnya juga dan Al-Fatihahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Saudara Agus yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Ustadz. Apakah pada saat akan membaca doa iftitah, kita membaca basmalah Ustadz? Silahkan. Ya. Apakah sebelum membaca doa iftitah kita membaca basmalah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena basmalah itu dibacanya sebelum membaca Al-Quran. Ya, sebelum membaca Al-Quran, yaitu di awal surat. Ya, entah itu surat Al-Fatihah atau suratan setelah surat Al-Fatihah. Adapun iftitah maka tidak diawali dengan bismillah. Ya, kalau tergantung doa iftitahnya, kalau doa iftitahnya subhanakallahumma berarti langsung subhanakallahumma. Atau kalau doa iftitahnya wajjahtu wajhiya maka langsung wajjahtu wajhiya. Kalau doa iftitahnya Allahumma ba'id maka ya langsung Allahumma ba'id, enggak perlu bismillahirrahmanirrahim Allahumma ba'id. Ya. Atau misalnya enggak perlu kita subhanakallahumma diawali dengan bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma, enggak perlu. Atau misalnya bacanya wajjahtu wajhiya maka enggak perlu bismillahirrahmanirrahim wajjahtu wajhiya. Jadi intinya, kalau doa iftitah itu langsung dibaca redaksinya tanpa diawali dengan basmalah. Adapun membaca Al-Fatihah atau suratan nanti kita akan jelaskan itu diawali dengan basmalah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian Saudara Agus jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz ini terkait dengan masalah sholat, cuman sedikit di luar tema Ustadz. Datang dari Saudara Ilham Akbar yang ada di Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya bagaimana hukum kunut dalam sholat subuh Ustadz? Hukum kunut dalam sholat subuh adalah sebuah permasalahan yang masih diperselisihkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian ulama mengatakan kunut di sholat subuh adalah sunnah. Sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya tidak disyariatkan. Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari perbedaan para ulama kita dalam menilai sebuah hadis yang berbunyi Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Yang artinya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih terus selalu menunaikan atau menjalankan kunut di salat subuh sampai beliau wafat. Ini bunyi redaksi hadisnya. Bahwasanya Nabi SAW masih terus-menerus berkunut di salat subuh sampai beliau wafat. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ada sebagian ulama menilai hadis ini adalah sahih atau minimal hasan. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan ini hadisnya dhaif. Karena mereka berbeda pendapat dalam menilai hadis ini, sehingga mereka pun kemudian berbeda pendapat di dalam menentukan apakah kunut subuh itu sunnah atau tidak. Bagi para ulama yang menilai hadisnya sahih, maka mereka menganggap kunut subuh adalah sunnah. Dan ini adalah pendapat yang dianut oleh para ulama Syafi'iyah. Ya. Atau sebagian besar dari ulama Syafi'iyah. Adapun pendapat yang kedua yang menilai hadisnya dhaif, maka konsekuensinya mereka mengatakan karena hadisnya dhaif berarti amalannya enggak disyariatkan.
Artinya mereka tidak menilai bahwasanya kunut subuh itu disyariatkan untuk dibaca. Dan ini adalah pendapat yang dianut antara lain oleh ulama Hambali, ulama mazhab Hambali. Ini perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat seperti ini adalah salah satu jenis perbedaan pendapat yang perlu ditolerir. Artinya kita tidak perlu saling menjelek-jelekkan dalam permasalahan yang sifatnya seperti ini, yang bersifat ijtihadiyah. Ya, tidak perlu kita saling mendiskreditkan antara satu sama yang lainnya. Tidak perlu kita saling menjelek-jelekkan. Kalau diskusi tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita pengen diskusi, tapi bukan debat tusir ya, diskusi ilmiah, pengen bahas hadisnya sebenarnya kayak apa sih duduk permasalahannya, nggak apa-apa. Ya. Ya, kalau memang saya pengen tahu sebenarnya hadisnya doifnya di mana, kayak apa penyebabnya, atau misalnya Anda pengen tahu sebenarnya apa sih argumennya ulama yang mensahihkan, kemudian kita diskusi masing-masing secara ilmiah, itu tidak apa-apa. Tapi nggak perlu kita saling menjelek-jelekkan, karena ini adalah permasalahan istihadiyah yang para ulama beristihad dalam masalah itu. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa orang yang sholat di belakang orang yang kunut, misalnya kita jadi makmum, kita nggak kunut, imamnya ternyata kunut, maka saat itu disyariatkan buat kita untuk ikut mengangkat tangan dan mengamini kunutnya. Ini adalah salah satu ikhtiar para ulama untuk menjalin kebersamaan dan persatuan di antara kaum muslimin. Dan itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, lihatlah para ulama kita, bagaimana mereka berusaha untuk menjalin persatuan di antara kaum muslimin. Ulama Hambali, Syekh Utsaimin adalah Hambali, beliau bermadzhab Hambali. Beliau mengatakan bahwa lihatlah Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana beliau mengatakan kepada para pengikutnya yang bermadzhab Hambali, seandainya engkau sholat di belakang orang yang berkunut, ikutlah kunut. Artinya aminilah kunut mereka dan juga angkatlah tangan kalian. Padahal Imam Ahmad adalah salah satu ulama yang menganggap tidak disyariatkannya kunut. Akan tetapi ketika beliau sholat di belakang orang yang berkunut, karena ini masalah istihadiyah dan untuk menjaga kesatuan di antara kaum muslimin, maka beliau ikut kunut. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka dari itu, perlu adanya tenggang rasa. Ya, perlu adanya tenggang rasa dalam masalah-masalah yang seperti ini. Sebaliknya, kalau misalnya Anda termasuk bermadzhab Syafi'i, kemudian Anda sholat di belakangnya orang yang tidak kunut, maka Anda pun harus tenggang rasa, nggak usah kunut sendirian. Ya, imamnya sudah ruku, imamnya sudah sujud, Anda masih berdiri saja. Nggak benar yang seperti itu. Innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu ada di depan supaya diikuti. Imamnya udah ruku, Anda masih berdiri aja. Imamnya udah sujud, imamnya udah musalam, Anda masih berdiri, gimana? Ya, harus diikuti. Ya, sama-sama tenggang rasa. Ini dalam permasalahan istihadiyah. Adapun dalam permasalahan prinsip, akidah, ya, prinsip yang jelas, ada Qur'annya, ada hadisnya, prinsip-prinsip dasar Islam, yang jelas-jelas Qur'an dan hadisnya, atau dalam permasalahan fikih sekalipun, seandainya dalilnya kuat, ya, yang satunya hadisnya lemah sekali, tidak ada perbedaan, maksudnya tidak ada persisian para ulama di dalam menilai hadis itu, maka saat itu kita harus bersikap tegas. Tegas dalam arti kita memegang prinsip kita. Tegas itu bukan berarti kasar. Ya. Kita tegas, ini adalah yang hak dan selain inilah batil. Itu adalah sikap tegas. Jadi bedakan, ada perbedaan-perbedaan yang kita perlu saling tenggang rasa, kita toleransi, tidak boleh kita itu saklek, ya, menganggap diri kita paling benar. Ya. Ada perbedaan yang kita harus tegas di dalamnya, antara hitam dan putih, tidak ada warna abu-abu di tengahnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Semoga bermanfaat. Baik. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah yang ada di Palu, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau tanya, apakah bisa membaca doa iftitah sambil memegang kitab sholat sifat Nabi Ustadz? Silakan, mungkin belum hafal ya Ustadz, jadi bacanya sambil memegang kitab ya Ustadz. Gimana hukumnya Ustadz? Apakah boleh membaca doa iftitah sambil memegang kitab, memegang catatan? Yang disebutkan para ulama adalah membaca Al-Quran sambil memegang mushaf Al-Quran. Membaca Al-Quran sambil memegang mushaf Al-Quran bagi mereka yang tidak hafal. Kalau membaca doa iftitah sambil megang buku, saya nggak tahu itu hukumnya. Untuk kehati-hatian, mungkin Anda cukup membaca yang sudah Anda hafal.
Ya, yang sudah Anda hafal. Adapun yang belum Anda hafal, maka ya sambil Anda berusaha latihan, ya sambil Anda berusaha latihan, Anda berusaha membaca, berusaha Anda hafalkan. Kemudian nanti ketika hafal baru Anda baca dalam sholat Anda dari hafalan Anda. Untuk hati-hatian. Tapi secara pastinya hukumnya saya tidak tahu. Tapi untuk hati-hatian saja, lebih baik Anda membaca apa yang sudah Anda hafal saja. Adapun yang belum Anda hafal, maka berusaha Anda ulang-ulang di luar sholat. Manakala hafal, baru Anda berusaha untuk mempraktekannya dalam sholat Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya kami bacakan datang dari saudara Abu Jasa yang ada di Merebet, Purbalingga. Assalamualaikum Ustadz, apakah ada ketentuan doa iftitah pada masing-masing sholat wajib dan sholat sunnah Ustadz? Silakan. Ya. Apakah ada ketentuan doa iftitah dalam masing-masing sholat wajib dan sunnah? Sebagian ulama mengatakan ada beberapa doa iftitah yang khusus dibaca di dalam sholat sunnah, sholat malam. Di antaranya tadi yang wajah tu wajiyah. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Namun wallahu ta'ala a'lam wa alam, bisa jadi yang rajih adalah bahwa doa iftitah itu bisa dipakai di doa di sholat wajib maupun sholat yang sunnah. Apalagi seandainya doa iftitah yang jelas-jelas di situ tidak dikabarkan oleh sahabat yang merekam doa iftitah itu, tidak dikabarkan apakah Nabi membacanya di doa di sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kalau tidak ada pengkhabaran dari sahabat yang merekam doa iftitah itu dari Nabi SAW, maka doa iftitah ini sifatnya umum, bisa dibaca di sholat wajib maupun sholat yang sunnah. Adapun tadi yang wajah tu wajiyah, memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah ini dibaca di tahajud saja atau juga termasuk dibaca di sholat yang wajib. Wallahu a'lam. Bisa jadi wallahu a'lam yang lebih kuat adalah bahwa doa itu bisa juga dibaca di dalam sholat wajib, bukan hanya di dalam sholat sunnah atau sholat tahajud saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Satu pertanyaan terakhir ini datang dari saudara Sodik yang ada di Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita sholatnya hanya 3 orang, bagaimana dengan posisi imam? Apakah imam berdiri di depan atau berdiri sejajar dengan makmum? Syukron Ustaz, silakan. Ya. Kalau sholatnya posisinya 3 orang, maka imam di depan, makmum berderet bersejajar 2 di belakang. Itu kalau sholatnya bertiga. Kalau sholatnya berdua, baru makmumnya itu berada di sebelah kanannya, sejajar lurus. Itu kalau makmumnya cuma 1. Tapi kalau makmumnya 2, maka dia dua-duanya di belakang, rapat, kemudian imamnya di depan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, pertanyaan tadi mengakhiri kebersamaan kita di dalam sesi kajian Embun Pagi pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas materi dan ilmu yang telah antum sampaikan, dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Anda segenap pendengar Radio Insani dan juga pemirsa UFI TV, pemirsa Insan TV atas kerendahan hati Anda semua menyimak seluruh rangkaian kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena begitu banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi kami namun tidak dapat kami bacakan secara keseluruhan. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, kami yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.